Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Permana Putra, Stanbook F5511820. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem closed loop dispenser listrik. Oke, sistem kontrol, sebelum kita lanjut ke apa itu, bagaimana dispenser listrik, kita kenali dulu terkait sistem kontrol. Dilansir dari buku dasar sistem kendali pada tahun 2016 oleh PX Setiawan, sistem kendali atau sistem kontrol ini adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Nah, kemudian ada macam-macam sistem kontrol. Yang pertama itu ada open source. Open source ini adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan juga disediakan oleh pengembangnya, baik itu secara umum agar dapat dipelajari, diubah ataupun dikembangkan lebih lanjut dan juga disebarluaskan. Nah, jika ada pembuat perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode, maka pemrogramannya itu diubah atau dimodifikasi, maka bukanlah tersebut sebagai open source, walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut itu tersedia. Yang kedua itu ada closed source. Nah, closed source ini adalah software yang source kodenya itu tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya itu melalui lisensi, entah itu dengan gratis maupun membayar. Nah, tapi di sini meskipun gratis, lisensi tertentu itu bisa membuat software tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika di lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Kemudian sistem closed loop itu terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama itu ada input, yang kedua itu ada plan, yang ketiga itu ada controller, dan yang terakhir itu ada output. Kemudian juga ada komponen pada dispenser listrik. Komponennya ini ada 7. Yang pertama itu ada saklar, on atau off, itu yang berfungsi untuk menyalakan dispenser dan juga mematikan dispenser. Yang kedua itu ada termostat 1. Termostat 1 ini berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. Kemudian yang ketiga itu ada termostat 3 yang berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. Yang keempat itu ada saluran daya utama yang berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. Yang kelima itu ada elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. Kemudian yang keenam itu adalah saluran air panas yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pemanas dan red water tap. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu ada saluran air normal yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tap. Kesimpulannya, dispenser ini adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk dapat memanaskan elemen pemanas dan menjalankan mesin pendinginnya. Kemudian dispenser ada yang menggunakan prinsip kerja dengan elemen pemanas dan mesin pendingin seperti kompresor. Kemudian dispenser juga atau tempat air minum adalah salah satu peralatan listrik atau elektronik yang di dalamnya itu terdapat heater sebagai komponen utamanya. Heater ini berfungsi untuk memanaskan air yang ada pada tabung penampung. Kemudian heater umumnya memiliki daya sekitar 200 sampai 300 watt. Heater juga dapat memanaskan air yang dapat di dalamnya
terdapat di dalam dispenser. Dan biasanya dispenser berisi 19 liter air yang ditempatkan pada sebuah galon. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sistem closed loop dispenser listrik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.